Dilansir dari salah satu surat kabar pada tahun 2021, terdapat sejumlah besar data penduduk di salah satu instansi pemerintah dijual di Rapid Forum. Sebagian dari data tersebut, kabarnya juga memiliki foto personal. Namun, kebenaran terkait berita ini masih hingga saat ini dilakukan penelusuran lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan di acara Cyber Security Month 2021, topik kedua yaitu data privacy. Acara ini diselenggarakan oleh Ignite, member of Synexis Group yang bekerja sama dengan Palo Alto Networks. Tentunya acara kita pada pagi hari ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan dari pihak-pihak terkait, antara lain Badan Siber Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, PT Synexis Internasional, PT No Security Global. Baik, itu dia pendukung dari acara kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nancy sebagai MC, dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat memandu acara pada pagi hari ini, tentunya acara yang sangat luar biasa. Namun, sebelum itu saya ingin menyapa hadirin dan undangan yang telah bergabung bersama kita di Zoom meeting kita kali ini. Yang kami hormati Ibu Eva, selaku CEO dari PT Synexis Internasional. Yang kami hormati Bapak Adi Rusli, selaku Country Manager dari Palo Alto Networks. Yang kami hormati Bapak Yogi Swara, sebagai Head of Ignite, member of Synexis Group. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Henry Sasmita Yuda, Ibu Dr. Sinta Dewi Rosadi, Ibu Intar Rahayu, Mr. Alvin Toh, Bapak Suwandi Ongko, dan juga moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Satrio Wibowo selaku moderator, dan seluruh hadirin yang kami cintai dan kami banggakan. Baik, demi kelancaran acara, saya ingin membacakan tata tertib selama jalannya acara berlangsung. Yang pertama, username peserta dalam ruang Zoom wajib menggunakan nama asli, peserta wajib mengikuti rangkaian acara hingga selesai, peserta diharapkan berperilaku sopan saat webinar berlangsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A yang sudah tersedia dengan menggunakan format nama underscore asal instansi atau umum underscore pertanyaan. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi absensi dan survei pada link yang telah dikirimkan oleh panitia pada kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Karena hanya peserta yang mengisi link saja yang akan mendapatkan sertifikat, dan akan ada hal menarik yang akan menanti peserta jika peserta mengikuti minimal 3 topik dari keseluruhan topik pada Cyber Security Month 2021. Baik, itu dia tata tertib kita selama jalannya webinar berlangsung. Dan selanjutnya, untuk mengabadikan momen yang berharga pada pagi hari ini, akan dilakukan sesi foto bersama. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Henry Sasmita Yuda, Ibu Dr. Sinta Dewi Rosadi, Ibu Intan Rahayu, Mr. Alvin Toh, Bapak Suwandi Ongko, dan juga Bapak Satrio Wibowo selaku moderator dan juga para pembicara atau para narasumber untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, mungkin dari panitia, operator dapat menyiapkannya. Sebelumnya, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Apakah Bapak Henry ada? Halo, selamat pagi Bapak Henry. Pagi Mbak, hadir. Terima kasih. Baik. Untuk Ibu Sinta sudah hadir? Hadir Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Ibu Intan Rahayu, apakah Ibu sudah hadir di Zoom meeting kita pada pagi hari ini? Hadir Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk for Mr. Alvin? Yes, present. Good morning. Ya, okay, good morning. Untuk Bapak Suwandi Ongko? Halo, hadir. Selamat pagi. Baik. Bapak Satrio Wibowo? Tentu sudah ya. Semangat pagi. Semangat pagi Pak. Baik, langsung saja kepada panitia, disilakan. Hitungan ada pada saya.
3, 2, 1. Baik, sekali lagi. Mungkin ini gayanya lebih ceria ya gitu, karena kan kita akan masuk webinar dengan semangat pagi. Baik, hitungan ada pada saya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu berupa pemaparan materi dari narasumber. Namun, pada kesempatan kali ini pemaparan materi akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa dan juga bersemangat ya, yang mungkin tadi hadirin sudah mendengar suaranya dan sudah melihat pada sesi foto bersama. Moderator kali ini adalah Bapak Satrio Wibowo, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum. Beliau juga menjadi pengurus Asosiasi Forensik Digital Indonesia, dan beliau bertindak sebagai penasehat manajemen risiko dan cyber security di beberapa kementerian lembaga dan organisasi bisnis. Beliau memiliki latar belakang akademik yang multidisiplin, mulai dari insinyur, administrasi, bisnis, dan hukum, dengan sertifikat profesional di bidang teknik, manajemen risiko, dan tata kelola keamanan informasi, dan hal tersebut membantu beliau untuk memahami berbagai industri, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi, internet, dan sektor listrik, serta sisi lain yang lebih luas. Beliau juga tercatat sebagai anggota komite dan tim perumus peta okupasi keamanan siber dari SKKNI SOC di BSSN, SKKKNI Informatika, serta RSKKNI Digital Forensik di Kominfo. Dan pada tahun 2019, beliau diundang oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melalui International Visitor Leadership Program untuk membahas terkait pengembangan dan implementasi kebijakan keamanan siber dengan 27 perwakilan di 13 kota di 7 negara bagian. Waduh, sangat luar biasa. Maka dari itu langsung saja kita sambut, ini dia moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Satrio Wibowo. Halo Pak Satrio. Halo Mbak Nancy, asik Nampak nih. sangat ceria ya Pak ya. Ini nih, iya, sip. Baik, nampaknya ini hadirin sudah tidak sabar untuk menyimak materi, maka dari itu waktu saya serahkan kepada Bapak untuk memandu materi dan juga diskusi. Silakan Bapak. Oke, sip. Terima kasih sekali Mbak Nancy atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Satrio Wibowo, di sini diberi tugas untuk memoderasi acara data privasi, bagaimana kita melindunginya. Nah, ini menarik ya, karena di dalam materi hari ini kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5 pembicara yang wah, aku semangat ini. Soalnya ini teman-teman saya sebenarnya, Bu Sinta itu guru saya, Mbak Intan, waduh ini teman lama sejak di Kominfo ya Mbak Intan. Mas Hendri, ya ini biasanya saya ditanyain sama Mas Hendri, sekarang gantian nih, saya yang nanya-nanya ke Mas Hendri nih. Terus welcome Alvin Toh from Singapore, I hope you're going well there ya. And then terakhir dari Mas Suwandi dari Palo Alto, ini juga baca gelarnya, wah luar biasa. Nah, materi kita itu sebenarnya irisan ya, jadi antara data privasi sama cyber security gitu. Jadi kemarin kami melakukan sedikit adjustment untuk pembicara sehingga nyambung. Kita nanti akan ngomong bicara tentang data privasi dulu ya, habis itu nanti Alvin akan bicara tentang bagaimana positioning antara di data privasi dengan cyber security, dan juga nanti terakhir Pak Swandi akan ngomong lebih banyak tentang teknologi, ya, update teknologi tentang cyber security nih. Saya menarik nih membaca materinya zero trust ya, wah. Ini kalau biasanya kita ngejar trust, sekarang kita ngomongnya zero trust ya. Oke, tidak berpanjang lebar. Untuk materi pertama, ini waktu dan layar akan diberikan kepada Pak Hendri Sasmita Yuda. Beliau dari Kominfo, Koordinator Tata Kelola PDP.
kemudian riwayat jabatannya memang sudah sering lama ya bicara tentang tata kelola, penyusunan rancangan peraturan, kemudian juga penyidik PPNS nih. Wah, ini PPNS ini trainingnya berat nih karena memang khusus didesain untuk penyidikan ya. Dan di riwayat pekerjaan, pengalaman pelatihan, beliau terakhir pelatihan di Maastricht University untuk Data Protection Officer. Wah, ini berarti khatam mengenai GDPR ya. Kemudian juga tim Prumus untuk regulasi-regulasi PDP dan peraturan terkait, tim penyusun juga regulasi ITE, PP 71 2019 dan peraturan pelaksana lainnya. Ya, Mas Hendri, kita cuma punya waktu 15 menit nih. Nggak tahu gimana caranya, mohon maaf nih. Kita waktunya terbatas. Waktu dan layar saya persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Satrio. Saya izin boleh dibantu disetujui untuk share screen? Iya, Lip, sebentar. Bentar, Lip. Bentar. Ya. Terima kasih Mas Satrio, ini rekan saya sekaligus selaku konsultan saya juga nih, guru saya juga termasuk ya, yang membidangi soal keamanan siber. Terima kasih juga atas undangan yang disampaikan kepada kami, khususnya Kominfo telah diikutsertakannya untuk mengisi dalam segala aktivitas berkaitan dengan dunia siber tentunya. Lalu kemudian juga saya ingin menyapa rekan-rekan dari panelis yang juga guru saya, kemudian senior, lalu kemudian rekan-rekan lainnya. Termasuk juga peserta yang saya lihat juga sudah 284 orang ini ya. Dan dari tema yang saya diminta untuk menyampaikan, semula saya ingin menyampaikan RUU PDP, tapi saya rasa saya akan coba mengcover secara keseluruhan bagaimana pemerintah melihat perkembangan dan strategi PDP di Indonesia gitu ya. Di waktu yang 15 menit ini saya coba ingin padatkan dalam berapa nih, 15 slide, artinya saya punya 3 menit. Ya, tidak sampai. Oke, baik. Langsung saja, saya rasa perkenalan saya bisa lewatin. Kemudian yang slide pertama saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian kepada bagaimana kita melihat kondisi PDP di Indonesia saat ini gitu ya. Dari pertama, kami rasa untuk yang pertama meningkatnya pemanfaatan data pribadi ini merupakan hal yang selaras dengan perkembangan pengguna internet di Indonesia ya, termasuk yang kedua dari sisi perkembangan teknologi baru yang sudah diadopsi maupun digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia, itu juga sudah mulai masif, dan bahkan terkini itu perusahaan-perusahaan dalam negeri itu sudah mencoba untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru yang memungkinkan pengumpulan data secara masif dan otomatis ya, mengenai teknologi terbaru seperti AI dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, kami rasa Bapak Ibu di sini juga sudah mengikuti perkembangan bagaimana kasus pelanggaran berkaitan dengan penggunaan data pribadi ini semakin banyak gitu ya, dan memang dari sisi pengawasannya menjadi tantangan baru juga khususnya pemerintah gitu ya. Kemudian yang keempat, kondisi PDP berkaitan dengan regulasi, kita paham bahwa belum ada regulasi primer tentang PDP yang bisa diaplikasikan di segala sektor gitu. Nah, kemudian yang kelima, mengikuti juga ketika regulasi primer belum ada, maka standar dan praktik perlindungan data pribadi ini tentu akan beragam gitu dalam implementasinya. Di publik juga punya gaya tersendiri, di instansi publik punya gaya tersendiri, privat pun sama, privat pun terbagi menjadi beberapa sektor. Tapi paling tidak Indonesia sebenarnya sudah punya regulasi itu meskipun masih tersebar gitu ya. Kemudian yang keenam, ini juga kami sadari bahwa ketika kita bicara tentang pemahaman publik berkaitan dengan PDP ini yang merupakan salah satu unsur penting juga ketika implementasi, maka berdasarkan survei yang setelah kami lakukan sebelumnya memang terjadi keragaman ya mengenai kesadaran itu sendiri gitu ya. Ini memang banyak faktor, bisa jadi dari usia, gender, kemudian wilayah, lalu kemudian dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini menyikapi kondisi seperti ini? Tentu yang pertama kami ingin sampaikan bahwa setidaknya ada 5 langkah penguatan PDP yang menjadi inisiasi pemerintah untuk
perkuat gitu ya perlindungan data pribadi di Indonesia gitu. Nah dari 5 itu saya rasa saya akan menyajikan tiga dulu yaitu regulasi, pengawasan pendukung, serta penyiapan dan pengembangan ekosistem gitu ya. Untuk 2 lainnya berkaitan dengan edukasi dan kerjasama ini saya rasa nanti kita bisa elaborasi baik itu di sesi diskusi maupun di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah yang pertama berkaitan dengan regulasi, tentu ini merupakan infrastruktur dasar ya sebagai dasar peletakan penguatan perlindungan data pribadi. Dan rencananya pemerintah itu akan menyusun regulasi, kebijakan, pedoman maupun panduan terkait dengan PDP yang berlaku mengikat gitu ya. Dan tentu ini berdasarkan referensi ya, kita ambil berdasarkan referensi dari internasional maupun regional. Dan secara konkret ke depannya, nah saya mungkin boleh masuk kepada slide ini. Ke depannya itu dalam rencana atau dalam konsep inisiasi penguatan regulasi PDP itu saat ini kita sudah punya regulasinya. Nah, ini yang kita tegakkan saat ini ya. Berdasarkan Undang-Undang 11 2008 yang diperbarui dengan Undang-Undang 19 2016 gitu ya. Kemudian ada PP 71, kemudian PM Kominfo. Ini regulasi berkaitan dengan PDP di dalam sistem elektronik gitu ya. Ini yang kita terus pakai untuk melaksanakan pengawasan berkaitan dengan PDP di Indonesia gitu. Nah, kedepannya di akhir tahun ini kami sedang menginisiasi adanya RPP berkaitan dengan pengenaan denda administratif gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam PP 71 itu memang mengamanatkan beberapa kewajiban-kewajiban berkaitan dengan PDP. Yang pertama, kewajiban melakukan prinsip data pribadi yang dielaborasi dalam beberapa hal, kemudian kewajiban mendapatkan dasar sah ketika ingin mengumpulkan atau memproses dan sebagainya. Nah itu saat ini masih sanksinya memang sudah ada dalam PP ini, yaitu baik berupa teguran, peringatan, lalu kemudian pemutusan akses. Nah untuk yang poin denda administratif itu memang belum bisa dilakukan karena butuh beberapa infrastruktur pendukung gitu. Nah saat ini kita sudah mengajukan ini kepada Kementerian Keuangan, sehingga nanti di dalam rencananya ini kita bisa tetapkan di akhir tahun 2021 yang saat ini masih pembahasan di panitia antar kementerian ya gitu ya. Nah kedepannya nanti kedepannya apa yang sudah diimplementasikan berdasarkan regulasi ini sebenarnya tidak berarti kita mundur, artinya beberapa kewajiban itu tetap kita adopsi di dalam RUU PDP saat ini, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang lebih spesifik. Ambil contoh, di dalam PP 71 atau Undang-Undang ITE itu mengeneralisir siapa yang disebut dengan penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan ketika kita memasuki era pemrosesan data, maka kapasitas pertanggungjawaban antara si pihak yang menentukan tujuan atau cara kendali dengan pihak yang menjadi subkon dari pemrosesan itu mempunyai kapasitas pertanggungjawaban yang berbeda. Nah, itu hal-hal yang memang yang kita sesuaikan kembali sehingga jelas kapan dia sebagai pelaku tunggal, pelaku yang utamanya atau penyelenggara intermediary dan sebagainya itu kita perjelas di dalam RUU PDP. Ini salah satu contoh pengembangan yang dilakukan di RUU PDP gitu ya. Nah, tidak hanya itu, ke depannya nanti kita akan menerbitkan aturan-aturan turunan, tapi tidak hanya ini karena kami ingin nanti fokus arah kebijakan itu lebih banyak kepada penerbitan panduan-panduan guidelines atau standar dan prosedur yang sifatnya lebih fleksibel gitu ya, menyesuaikan dan itu lebih menurut kami itu memang arah yang saat ini terkini di luar sana juga bahwa berkaitan dengan data pribadi ini memang lebih banyak panduan atau guidelines atau standar dan prosedur yang memang menjadi panduan bagi pelaku usaha atau industri atau kepentingan untuk melakukan itu gitu ya. Nah, statusnya saat ini RUU PDP itu sudah dibahas di DPR ya, sebagaimana kita tahu saat ini masih pembahasan bersama DPR, sudah terbahas 150 dari 371 DIM. Nah, soal apakah kendala dan tantangan dan bagaimana kendala dan tantangan pembahasannya, saya rasa itu nanti kita bisa elaborasi di sisi diskusi ya, karena kalau saya jelaskan di sini akan panjang. Begitu untuk inisiasi penguatan regulasinya ke depannya seperti ini. Jadi paling tidak sekarang kita punya regulasi, tapi jangan takut, jangan menyesal atau jangan sebaiknya kita mulai dari dini dengan regulasi yang ada saat ini sehingga kita mengimplementasikan RUU PDP ke depan maka akan lebih mudah gitu ya. Nah kemudian berkaitan dengan pengawasan
pengawasan dan penegakan hukum. Kami memahami bahwa dengan regulasi yang saat ini memang kita butuh penguatan regulasi. Nah, oleh karena itu perlu diiringi juga dengan penguatan kapasitas pengawasan dan penegak hukum gitu ya, termasuk penguatan institusinya, SOP-nya, mekanismenya, saluran pengaduan, kapasitas investigasi, dan sebagainya. Dan kami juga sebenarnya saat ini juga sedang melakukan kajian kelembagaan pengawas PDP yang itu gunanya untuk persiapan dan penguatan implementasi PDP termasuk dari aspek pengawasan. Nah, dari pengawasan yang saat ini kami lakukan gitu ya dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ITE, PP 71 dan PM 20, maka setidaknya ada kewenangan 7 kewenangan yang diberikan kepada Kominfo gitu ya, sebagai pengatur regulatori, turutnya fasilitasi ekosistem, kerjasama, mediasi dan sebagainya. Nah, saat ini yang melaksanakan fungsi itu ialah di Direktorat Jenderal Aptika. Nah, dari pengawasan yang kami lakukan gitu ya, setidaknya sebelum kita melihat bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengarah kepada penguatan, tentu kita harus melihat apa-apa saja yang sudah dilakukan ya saat ini gitu ya. Nah, dengan instrumen hukum yang ada saat ini, paling tidak untuk penanganan kasus kebocoran PDP ini memang terjadi peningkatan gitu ya dari tahun 2019, 2020 sampai 2021 gitu ya. Dan sudah 4 penyelenggara yang sudah kita berikan sanksi administratif. Ada juga yang sifatnya rekomendasi untuk rekomendasi, kemudian juga 10 masih dalam investigasi, kemudian ini kami tolak. Nah, mayoritas untuk pelanggaran yang mayoritas kepatuhan yang tingkat compliance yang menjadi indikator penegakan prinsip PDP-nya itu ialah terlihat di sini ya. Untuk langkah pengamanan memang ini masih kurang gitu ya, bahkan ada yang tidak memenuhi gitu, bahkan sangat kurang sekali gitu ya untuk langkah pengamanan. Nah, untuk hal-hal lainnya, nah ini memang menjadi PR yang banyak juga nih untuk Kementerian Kominfo maupun pelaku usaha tentunya gitu. Meskipun ini kami lakukan samplingnya berdasarkan 18 PSE yang kita berikan tools untuk menilai self assessment terhadap penegakan PDP di internal organisasinya gitu ya. Ini sebagai gambaran saja. Tentu ketika bicara penegakan ini kami tidak sendiri ya. Ada BSSN, kemudian pihak penegak hukum, kepolisian dan sebagainya yang kita libatkan untuk melakukan pengawasan maupun investigasi. Nah, kemudian bagaimana kapasitas penegakan dan pengawasan hukumnya? Ini yang kami coba tawarkan ketika kita bicara penguatan gitu ya, penguatan lembaga pengawas. Pertama, setidaknya lembaga atau instansi pengawas itu nantinya ketika akan diberi penguatan tentu harus diberi kewenangan ya, yang bisa berlaku di segala sektor gitu ya, baik sebagai regulator fungsinya maupun sebagai fasilitator, kemudian sebagai pengawas atau supervisor juga gitu ya. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin karena PDP ini akan kita arahkan lari secepatnya karena kita sudah tertinggal beberapa tahun ya dari negara-negara baik itu ASEAN maupun luar, maka setidaknya maka pengalaman itu harus yang utama karena menjalankan fungsi penata kelolaan internet khususnya PDP ini memang bukan hal yang tidak mudah gitu ya, bukan hal yang mudah gitu ya. Karena itu berpengalaman itu menjadi unsur yang utama juga. Kemudian yang ketiga, sebaiknya memiliki unsur penegakan hukum, baik itu penegakan hukum yang administratif maupun yang sisi penegakan ketentuan pidana yang berkaitan dengan PDP gitu ya. Kemudian pastinya ketika bicara implementasi atau penguatan kan tentu ada visi yang ke depan ya. Oleh karena itu sebaiknya memiliki strategi pengembangan berkelanjutan yang termasuk misalkan contohnya peta jalan Indonesia digital dan rencana strategis berkaitan dengan PDP dan sebagainya untuk 5 tahun ke depan gitu. Kemudian ini yang tidak kalah penting, Mas Hendri. Ya. 3 menit lagi, Mas Hendri. Ya, siap. Yang terakhir ini saya rasa menjadi penting juga lembaga pengawas itu sebaiknya memiliki reputasi untuk kerjasama di luar negeri gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang satu sudah ya penguatan regulasi, kemudian yang kedua pengawasan dan hukum, kemudian yang ketiga pengembangan ekosistem. Nah, ini yang saya coba tekankan bahwa ketika bicara implementasi PDP maka kami memahami ini harus ada tidak berhenti pada regulasi. Jadi ada peran-peran lain dari ekosistemnya untuk mendorong itu gitu ya. Salah satunya kami mencoba mendorong adanya profesi baru yang menjadi poin penting dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap PDP saat ini gitu ya. Itu yang kita kenal dengan data protection officer atau di RUU PDP ini dikenal dengan pejabat petugas pelindungan data pribadi gitu ya. Nah, saat ini di Indonesia sendiri sudah menerapkan fungsi BDP ini sebagai kebutuhan. Jadi mungkin ada skala perusahaan yang skalanya global gitu ya sehingga mereka memerlukan. Tapi prakteknya Indonesia sudah
menerapkan ini ya secara industrinya gitu. Tapi kemudian kita lihat juga soal data protection officer atau PPPD ini memang belum ada tolak ukur kompetensinya, dan memang kami melihat juga bukan berarti ini buruk, tapi ini sebagai titik cerah sebenarnya bahwa sudah muncul beberapa lembaga pelatihan yang mendorong sertifikasi terhadap profesi ini gitu ya. Dan memang kami pahami bahwa profesi ini meskipun masih dalam regulasi, tapi ternyata kebutuhan industri sangat besar gitu ya. Nah, ke depannya arah kebijakannya kami ingin menggunakan pendekatan multi stakeholder, jadi bukan pemerintah secara sentral ya gitu ya. Maka artinya fungsi ini nanti akan lebih banyak pasar yang akan mengawalnya. Pemerintah hal ini hanya menata seperti apa. Kemudian juga kami memahami bahwa perlu adanya skema grand design ini mengenai pengembangan profesi itu gitu ya. Ini yang sedang kami susun saat ini ya bersama konsultan, bahwa ekosistem DPO ini memang perlu kita lihat dalam 2 atau 3, 4, 5 tahun ke depan gitu ya. Bagaimana pengembangan profesinya, bagaimana kompetensinya, bagaimana metode sertifikasinya, bagaimana lembaganya dan sebagainya. Saya rasa itu menjadi poin penting juga, dan tentu pengawasan dan evaluasi itu menjadi suatu hal yang wajib gitu ya. Nah, seperti ini secara singkat apa yang menjadi basis pengembangannya. Tentu ini nanti akan berkembang ya, karena saat ini kami juga masih menginisiasi kajiannya yang akan disesuaikan dengan hasil-hasil kajian tersebut gitu ya. Lalu kemudian saya rasa ini fase-fasenya di tahun ini kami sedang menyusun itu grand design sistemnya, kemudian 2022, 2023, 2024 itu nanti akan ada sertifikasinya. Saya rasa sebagai penutup kami bahwa ketika bicara data pribadi maka sebaiknya kita lindungi dan kita peduli dan kita lindungi sejak dini gitu ya. Dan jika menemukan kasus kebocoran data boleh silakan mengadu kepada di sini. Kemudian saya rasa itu Mas Satrio, memang waktunya agak singkat, mudah-mudahan cukup dan tidak terlewat. Saya kembalikan ke Mas Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pas 15 menit. Top ini. Alhamdulillah. Dan ada materi yang saya nggak tahu tuh, Wah. Terutama yang tadi penegakan hukum. Karena kan sebenarnya itu di di kalangan umum itu bertanya-tanya kemarin kasus-kasus yang kemarin itu gimana itu ceritanya gitu. Tapi untuk yang PPDP atau pejabat perlindungan data pribadi ini juga nanti akan menarik sekali gitu. Oke, untuk teman-teman peserta silahkan jika ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Hendri, silahkan langsung klik Q&A di sini ya. Akan lebih baik kalau semama memang benar ditujukannya kepada Mas Hendri, ditulis ke situ kepada Pak Hendri Kominfo pertanyaannya apa, sehingga nanti Pak Hendri juga bisa langsung melakukan jawaban dengan mengetik di kolom Q&A itu. Oke, untuk materi kedua kita akan menyambut Ibu Dr. Sinta Dewi Rosadi. Wah, ini guru saya, beliau memang benar-benar apa istilahnya ya, bisa dikatakan yang pertama-tama ngurusin PDP itu beliau ini, karena naskah akademik untuk rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, seingat saya di tahun 2014 itu juga keluar dari timnya Bu Sinta. Bu Sinta adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1991, mengajar dalam bidang hukum teknologi dan informasi, hukum kontrak internasional, hukum e-commerce, dan hukum data privasi, dan mengajar pada Fakultas Hukum UNPAD sejak tahun 91. Mengajar cyber law pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, dan juga Sekolah Hukum Bandung, S2. S1-nya di UNPAD, kemudian S2 ditempuh di Washington College of Law, di Washington DC, dengan spesialisasi International Legal Studies. Kemudian S3-nya pada program Pascasarjana UNPAD dengan spesialisasi hukum teknologi. Waktu dan layar saya persilahkan Bu Sinta, monggo 15 menit ya, mohon maaf sekali. Baik, terima kasih Mas Satrio atas perkenalannya. Ini ketemu lagi dengan Mas Hendri. Ini kalau ada Mas Hendri jadi semua sudah dikerjakan dengan baik. Izinkan saya untuk share screen. Sebentar. Jadi saya mendapatkan tugas untuk membahas dari segi secara hukumnya sudah digambarkan sudah dibahas oleh Mas Hendri ya.
Jadi saya sedikit saja sharing tentang salah satu aspek penting ya di dalam membangun ekosistem pelindungan data pribadi ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya kesadaran hukum sebenarnya secara umumnya digital ya, digital literacy ya. Kemudian salah satunya adalah pemahaman tentang privasi ya di Indonesia, dan sebetulnya tadi pelindungan hukumnya Mas Hendri sudah memaparkan secara komprehensif ya. Jadi saya tambahkan saja dari masalah kesadaran hukumnya ya. Jadi kalau kita bicara ekosistem digital sekarang, yang terjadi adalah semua berbasis kepada data gitu ya. Jadi hasil penelitian dari Pricewaterhouse yang mengatakan bahwa dari sekian banyak data sebetulnya katanya 2019 laporannya data pribadi merupakan data yang paling bernilai karena itu bisa dimanfaatkan ya, kemudian digunakan untuk berbagai macam kepentingan ya. Pemerintah Indonesia sendiri sebetulnya selain berusaha menyusun rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, juga ada kebijakan Perpres tentang kebijakan satu data. Ya, satu data itu ingin mengintegrasikan dari berbagai macam kementerian ya data untuk proses pengambilan kebijakan, kemudian juga untuk mengintegrasikan pelayanan publik, sehingga kita tidak selalu diminta berbagai macam data ya, data ini, data itu, tetapi dimintanya setiap saat gitu ya. Di Uni Eropa sendiri sebetulnya kita memang fokusnya kepada GDPR ya, aturan yang ada dari Uni Eropa yang cukup disegani oleh seluruh dunia ya. Bahkan sekarang China sudah punya undang-undangnya, kemudian Amerika juga di beberapa negara bagian ada regulasinya. Di Uni Eropa juga ada pengaturan yang disebut non-personal data, jadi data yang bukan personal ya, yang agregat ya, yang bisa kemudian juga dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain. Nah, kalau kita bicara data, sebetulnya banyak yang mengatakan bahwa data itu adalah the new oil ya. Sebetulnya ada satu pendapat yang menarik yang agak berbeda dari David McCandless yang mengatakan bahwa data itu sebetulnya soil, ya, not oil. Kenapa? Karena soil itu kan bisa terus-menerus dimanfaatkan, jadi menjadi sumber daya yang tidak terbatas. Ya. Kalau oil kan sebetulnya ada batasnya di situ ya. Jadi itu menarik karena memang dengan teknologi big data, kemudian dengan AI gitu ya, itu datanya kemudian bercampur ya antara data pribadi dan data non pribadi. Nah, negara yang sudah mulai mengkaji ya data itu dari dua aspek, yang satu adalah data pribadi, yang lainnya adalah data yang non pribadi, yang juga banyak, itu adalah India. Karena India memiliki kepentingan pemerintahnya terhadap data yang lain yang bisa digunakan untuk pembangunan sebetulnya. Jadi ini juga dua hal yang harus diperhatikan di sini. Nah, kalau kita lihat ini mungkin semua juga sudah sudah tahu bahwa potensi pengguna internet di Indonesia itu dari hari ke hari itu makin meningkat ya. Ini dari data 2021 itu 100 untuk media sosialnya udah 170 juta, kemudian internet usernya sudah mencapai 70%. Jadi ini berpotensi sebetulnya untuk mendapatkan benefit, tetapi juga potensi terhadap pelanggaran-pelanggaran atas terjadinya, kalau bahasa gaulnya adalah kebocoran data pribadi, tetapi kalau bahasa terminologi hukumnya adalah kegagalan di dalam memberikan perlindungan gitu ya. Jadi potensi ini kemudian ditambah dengan masalah literasi digital kita yang masih relatif rendah ya. Walaupun sekarang sudah banyak program-program yang dikeluarkan baik oleh pemerintah, baik oleh NGO, baik oleh akademisi ya, program-program yang membangun pemahaman ya literasi masyarakat, literasi digital ya, yang
sebetulnya ada 2 pilar di sini yang nanti juga ada sesi khusus, yaitu satu adalah security-nya dan kedua adalah bagaimana perlindungan data pribadinya ya. Hanya kalau karena saya basicnya hukum gitu ya, di dalam hukum pelindungan data pribadi, jadi hukum pelindungan data pribadi itu relatif masih baru sebetulnya. Di fakultas-fakultas hukum di dunia ini sebetulnya baru muncul di mungkin 10 tahun terakhir gitu ya, karena fenomena-fenomena digitalisasi, kemudian kebocoran atau kegagalan dalam memberikan perlindungan data pribadi meningkat terus, tidak hanya di Indonesia tetapi secara global gitu ya. Jadi kalau di dalam hukum perlindungan data pribadi, normanya sebetulnya yang mendapatkan atau memiliki tanggung jawab yang besar atau yang akan diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu itu tentunya pengendali. Ya, di Indonesia itu karena yang propose adalah model komprehensif, artinya mengikat juga pemerintah dan swasta. Mengapa? Karena pemerintah dan swasta merupakan pihak yang banyak mengelola data pribadi gitu ya. Nah, jadi prinsip utamanya sebetulnya data pribadi itu tidak boleh diproses kecuali ada basis hukumnya, ada legal basisnya seperti itu. Nah, yang terjadi di Indonesia ketika terjadi kegagalan di dalam memberikan perlindungan, ya memang kadang-kadang yang banyak muncul adalah satu statement bahwa oh pantas karena masyarakat Indonesia itu kurang paham gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dari hukum pelindungan data pribadi yang memiliki tanggung jawab yang utama itu adalah institusi nanti, institusi yang akan diminta pertanggungjawaban bagaimana data pribadi pelanggan, data pribadi konsumen dikelola. Kalau literasi digital pasti memang harus ya untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi manakala data pribadi kita dengan sukarela kita berikan kepada pemerintah, kita berikan kepada bisnis, tentunya kan untuk kepentingan kita, ya. Nah, ketika terjadi sesuatu, ya, ketika terjadi misalnya illegal access, kebocoran, begitu ya, mereka lah yang nanti diminta pertanggungjawaban yang paling utama, gitu, ya. Kecuali memang nanti ada kelalaian atau kesengajaan dari individunya sendiri, nah itu baru kita masuk ke dalam aspek literasinya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau secara hukum ya sebetulnya regulasi itu menjadi suatu faktor yang penting ya. Tetapi ternyata kalau kita bicara dunia cyber, kita bicara apalagi perlindungan data, di samping undang-undang itu ada banyak lagi mekanisme yang bisa membantu untuk membangun suatu ekosistem yang sehat gitu ya. Nah ini sedikit menyinggung guru saya, Profesor Mukhtar Kusumatratmaja yang mengatakan bahwa kalau hukum yang baik itu kita tidak hanya bicara aturan itu di sini azas dan prinsip ya. Walaupun kalau kita lihat regulasi pelindungan data pribadi secara global ya sampai saat ini dari laporan atau kajian yang dilakukan oleh guru saya, Profesor Graham Greenleaf dari University of New South Wales, itu 145 negara yang sudah memiliki regulasi pelindungan data pribadi yang secara spesifik ya, baik itu komprehensif maupun sektoral gitu ya. Jadi prinsip merupakan pilar utama di dalam memberikan perlindungan gitu. Jadi untuk pemerintah, untuk pelaku bisnis harap sekarang sudah harus mulai mempelajari prinsip-prinsip yang paling utamanya apa dan legal basisnya seperti apa, karena ternyata di GDPR juga banyak sekali detailnya gitu ya, sehingga memerlukan satu pemahaman yang mendalam gitu ya. Jadi selain prinsip, kemudian Prof. Mukhtar mengatakan lembaga dan proses gitu ya. Nah lembaga ini juga kalau kita bicara PDP ya menjadi sesuatu yang sangat krusial karena lembaga ini yang akan mengawasi bagaimana regulasi ini dijalankan. Karena di praktek-praktek internasional, kalau kita bicara pelindungan data pribadi, sekarang sudah bicara kepada efektivitasnya.
Tidak hanya di dalam regulasi mana yang boleh, mana yang tidak, tetapi bagaimana membangun ekosistem tata kelolanya juga dilihat seperti apa. Makanya kemudian ada yang disebut data privacy officer. Itu salah satu cara bagaimana efektivitas itu bisa dilaksanakan, gitu ya. Kemudian di sini kalau kita bicara 4 menit lagi, Bu. Oh, baik. Baik. Jadi kalau kita bicara literasi digital, sebetulnya kalau kita melihat pendapatnya Profesor Lawrence Friedman, itu adalah yang ini yang sangat penting untuk kita bangun bersama adalah budaya. Jadi budaya hukum digital ya. Jadi di Indonesia kan sekarang dari penelitian-penelitian sosiolog ya, antropolog gitu ya. Kita itu sebetulnya sedang di dalam fase gegar teknologi. Jadi semua kita upload, kita semua sharing secara publik. Itu sebetulnya ada masalah dengan budaya ini. Nah, dengan literasi digital ini mencoba untuk membentuk budaya ini menjadi budaya yang bijaksana atau smart gitu ya. Jadi digital literasi itu menurut beberapa penelitian ya mengatakan bahwa bagaimana seseorang itu bisa mengerti ya digital itu seperti apa, resikonya seperti apa. Nah, salah satunya adalah yang disebut sebagai privacy literacy ya. Jadi salah satu aspek dari digital literasi itu adalah privasi itu sendiri gitu ya. Nah, ini kalau jenis privasi ini tidak usah itu saya skip saja karena semua sudah mengetahui bahwa di dalam rancangan undang-undang itu definisi perlindungan data atau definisi data pribadi itu agak berbeda dengan undang-undang yang lain karena kita mengacu kepada format yang universal. Kenapa kita mengacu kepada format yang universal? Karena di sini dibutuhkan adanya suatu legal konvergensi di antara satu negara dengan negara lain gitu ya, karena di beberapa negara di regulasi-regulasi yang ada itu selalu mengatakan bahwa data pribadi itu data yang bisa mengidentifikasi atau teridentifikasinya seseorang. Jadi itu kunci yang paling utama gitu ya. Lalu di sini ya ini banyak contohnya dan di sini kesadaran kita bersama yang harus kita bangun ya. Mungkin Mas Satrio salah satu contoh mungkin hanya di Indonesia sih ya yang kalau kita mau masuk gedung di Jakarta terutama meminta KTP sebetulnya. Itu saya kira hanya di Indonesia, di Amerika, di Eropa di mana tidak pernah diminta itu. Lalu bagaimana ini disimpan? Ya? Bagaimana IKTP itu dijaga dengan baik gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara kesadaran atau literasi tidak hanya dari individunya sendiri ya, tetapi semua pihak yang harus membangun kesadaran ini termasuk pemerintah, termasuk swastanya sendiri gitu ya bahwa karena KTP ini menjadi salah satu identitas utama di Indonesia sehingga ini harus ditreat dengan hati-hati gitu. Jadi ini yang menjadi intinya seperti ini. Skip saja ya. Jadi kalau kita bicara literasi tentu di sini ada strateginya ya, strategi nasional yang sekarang sudah dilaksanakan sebetulnya. Jadi sekarang peran media itu luar biasa ya. Hampir setiap hari saya kan masih langganan koran Kompas ya. Setiap hari selalu ada berita-berita tentang masalah kebocoran data pribadi ini ya. Sekarang kan masalah pinjol yang menjadi isu nasional gitu ya. Jadi memang penanganannya sampai harus seperti sekarang ini karena memang tidak ada atau belum ada regulasi yang bisa menjamin beberapa sektor gitu ya. Kemudian di sini strateginya kalau baik strateginya adalah pelaku bisnis itu harus mempunyai tata kelola, akademisi juga memberikan sumbangan dan aktivis terutama ya. Nah di Indonesia sendiri memang pendekatan multi stakeholder itu sudah terbangun dari sejak 2014 terus terang ya. Jadi antara akademisi, NGO ya, kemudian pemerintah dan terakhir adalah pelaku bisnis itu sudah terbangun suatu sinergi ya.
bagaimana kita membangun literasi digital ini, khususnya di bidang privasi, sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga privasinya terbangun dalam waktu yang sama juga ada regulasinya, kemudian pelaku bisnis juga diberikan suatu didorong untuk memahami bagaimana praktek tata kelola privasi harus dibangun di dalam institusinya. Mungkin itu saja Mas Satrio. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Wah, mohon maaf memang nggak cukup lah 15 menit buat harus ini. Harus ngebut. Terima kasih. Iya. Ya, nggak apa-apa. Kalau semua tertarik lebih lanjut, silahkan untuk mendaftar di Unpad, ikut kuliahnya hukum Bu Sinta Dewi ya, teman-teman ya. Karena di kami ini wajib, Mas Satrio, sekarang. Iya. Mata kuliah wajib. Kuliah wajib itu. ini, ya benar-benar ya. Iya. Saya dulu pada waktu kuliah MH belum sampai sedalam itu, Bu. Oh, iya betul. Iya. Jadi buat teman-teman, terutama adik-adik yang masih kuliah atau bahkan yang masih mencari sekolah ya profesi untuk menjadi pejabat pelindungan data pribadi ini akan menjadi sangat-sangat menarik ini ya. Karena apa? Karena nanti ketika Undang-Undang PDP itu disahkan, itu ada beberapa penyelenggara sistem elektronik yang punya kewajiban mempunyai DPO, mempunyai pejabat pelindungan data pribadi. Dan ketika kita bicara pejabat pelindungan data pribadi itu tidak hanya cuma satu, gitu loh, tetapi ada satu tim, satu unit yang ke bawahnya itu akan banyak, karirnya itu akan jelas ya, sehingga kalau semua teman-teman tertarik lah, ini kesempatannya untuk belajar lebih lanjut. Oke, ini di kolom question and answer sudah banyak sekali yang bertanya, terutama kalau semua nanyain tentang kasus ini, ya ini nanti pasti Mas Hendri nanti akan banyak sibuk juga nih untuk jawab ya. Isu-isu tentang kasus, Pak, kalau seumpama gini gimana, kalau gini gimana, oke deh, nggak apa-apa gitu. Monggo kalau sama Mas Hendri ada waktu sih sekalian langsung jawab, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak nanti kita akan lempar di sesi tanya jawab. Yang ke Bu Sinta juga sudah mulai keluar pertanyaan-pertanyaannya. Ya ini menarik nih, kita tambah menarik nih acaranya ya. Ya, untuk materi ketiga, lah ini kakak saya ini sebenarnya Bu Intan Rahayu. Beliau dari BSSN, sempat lama di Kominfo sebelum kemudian ditarik lagi ke BSSN, kemudian sempat menjabat Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritis, kemudian sekarang menjadi Direktur Keamanan Cyber dan Sandi untuk industri di Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini kayaknya memang arahnya untuk penyiapan industri cyber security ya nanti kita ngobrol lagi, Bu. Nah, ini yang menarik, sertifikatnya luar biasa nih. Punya sertifikat CEH. Ya, coba Mbak ibu-ibu ini punya sertifikat untuk ethical hacking gitu loh. Jadi teman-teman yang wanita harusnya semangat. Wah, ini ternyata women on cyber ini bergerak juga gitu loh. Kemudian Certified Network Security Analyst, Lead Auditor ISO 27001, dan yang terakhir adalah Certified CISO, Chief of Information Security Officer. Ini adalah sertifikasi yang hitungannya itu paling tinggi ya di sisi manajerial dan technical yang ada, harganya juga paling mahal. Jadi ini bisa memperlihatkan kualitas dan kualifikasi beliau sebagai woman on cyber. Oke, waktu dan layar saya persilahkan Bu Intan 15 menit ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Satrio dan Bapak Ibu sekalian peserta Ignite pada hari ini. Bisa saya share dulu ya, saya siapkan sharingnya dulu. Yang dihitung dulu ya Mas Satrio. Waktunya. Apakah suara saya jelas? Jelas banget. Oke,
Apakah slide-nya bisa terlihat, slide berikutnya? Sudah full screen. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu yang 15 menit ini, saya akan menyajikan materi tentang keamanan data pribadi dalam sistem elektronik. Kalau dari peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana awareness pada masyarakat juga sudah banyak disampaikan tadi oleh Mas Hendri dan juga Bu Sinta. Di sini saya ingin masuk langsung kepada penyelenggara sistem elektroniknya, bagaimana mengamankan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, yang pertama ada data yang dari Data Breach Investigation Report dari Verizon 2021. Ternyata ada 5 serangan top 5 serangan data breach. Yang pertama dari social engineering, di mana business email compromise itu sangat-sangat banyak terjadi serangan di sana. Nah, apakah itu bisa kita antisipasi dengan kita sudah aware bahwa tidak sembarangan membuka email, kemudian juga mengklik link yang disajikan, itu adalah kembali kepada individunya masing-masing, karena social engineering ini dilakukan juga melalui business email compromise dan juga aktivitas di media sosial. Kemudian juga ada application web attack, di mana ada vulnerabilities dari web aplikasi yang dieksploit oleh para dari mulai malware sampai ke hacker ya. Dan juga sistem intrusion. Jadi sistem deteksi ini banyak diketahui oleh para expert dan terutama juga hacker-hacker, sehingga dari kelemahan sistem deteksi itu pun dapat dieksploit untuk masuk dalam sistem kita. Nah, kemudian ada malicious error ya, kalau kita punya bug-bug di aplikasi ini juga menjadi celah keamanan, dan tentu saja ada privilege misuse ya, penyalahgunaan hak akses atau hak istimewa. Yang paling kritikal adalah ketika hak akses admin ya, ini bisa dieksploit oleh pihak eksternal. Kemudian faktor serangan pada data breach-nya yang paling utama atau paling banyak adalah dari pihak SDM atau manusianya ya, 85%, kemudian juga keterbukaan kredensial ya, username, password, dan juga kata kunci yang menjadi dimiliki oleh masing-masing akun, misalnya itu 60%. Kemudian juga ada serangan ransomware masih banyak terjadi, dan kemudian sebanyak 13%, dan vulnerability exploit ya juga 13%. Nah, untuk kerentanan aplikasi web sendiri, kalau kita tahu Open Web Application Security Project, di sini ada masing-masing punya teknik ya untuk mengetahui kecelah kerentanan dari aplikasi web yang kita kembangkan itu seperti apa. Nah, dari data yang dikumpulkan juga oleh F5 ini, ternyata security misconfiguration paling banyak, sebanyak 84%. Setelah itu dari injection, kemudian juga ada sensitive data exposure, dan insufficient logging atau monitoring ya masuk di situ. Nah, ini sangat kita diharuskan untuk bisa selalu melakukan monitoring maupun vulnerability assessment dari aplikasi yang kita miliki, karena memang paling tidak ada 10 top 10 ya dari Web Application Security Project ini yang harus kita identifikasi setelah kerentanannya. Nah, kemudian dari contoh kasus ya, saya sajikan di sini kasus yang betul-betul menjadi lesson learn kita semua dan sudah dipublikasi gitu ya. Kalau kasus yang belum dipublikasi, sebaiknya memang itu menjadi ranah privilege masing-masing, tapi mungkin sudah ada di sisi penegakan hukum ya. Nah, jadi kasus contohnya adalah SingHealth Data Breach 2018. Ada 1,5 juta medical record termasuk Prime Minister, VVIP-nya terungkap. Nah, dari sini ternyata kelemahan yang terjadi adalah terkait dengan password yang lemah pada akun-akun admin. Kemudian juga ada open network connection antara infra public SingHealth dengan infra server Sunrise Critical Manager. Ya. Kemudian juga yang menyimpan data-data pasien. Jadi si Sunrise Critical Management ini menyimpan data-data pasien yang bisa diakses oleh para pihak di dalam SingHealth itu. Kemudian tidak adanya mekanisme two-factor authentication untuk akses admin, serta kerentanan pada source code aplikasi Sunrise Critical Management tadi. Ya. Nah, ini yang menjadi terungkap. Kemudian mereka sudah melakukan penguatan di berbagai sisi dan juga melakukan lesson learn ya dari terjadinya SingHealth data breach ini. Kemudian untuk kita sendiri, lesson learn yang bisa kita ambil yang pasti dari mulai ada awareness ya terhadap end user, baik sebagai
pengguna aplikasi tersebut maupun sebagai admin gitu ya, dan pihak manajemen. Kemudian juga database encryption harus kita implementasikan. Kemudian supply chain management security ini juga sangat penting sekali. Kemudian juga security review, mulai dari audit, VA, pentest, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting lagi adalah governance, ya, di mana governance ini menetapkan peran dan tanggung jawab dari para pihak di dalam organisasi kita untuk keamanan, dan nanti termasuk juga data privacy officer dan juga public-private partnership. Dan di Indonesia sendiri yang tidak kalah pentingnya adalah nanti pengesahan RUU PDP. Ya. Kemudian Bank Indonesia sudah memiliki framework Open IP di Indonesia untuk sistem pembayaran. Ini baik sekali karena memang diketahui bahwa API ini adalah salah satu celah rentanan atau celah keamanan yang dapat dieksploit ya, karena ini adalah komunikasi antara sistem to sistem atau mesin to mesin gitu ya. Nah, ini juga harus di pentest atau diuji keamanannya pada masing-masing sistem gitu. Nah, ini di Bank Indonesia sudah punya framework API, Open API. Kemudian secara literasi di sini ada keamanan data dan privacy. Ternyata keamanan data itu ada irisannya dengan privacy. Jadi masing-masing punya tujuannya. Keamanan data secara umum untuk dalam suatu sistem, ya, dan kemudian privacy itu juga nanti ada teknikalnya maupun compliance pada peraturan perundang-undangan. Nah, juga ada trust management, yang ini lebih ke manajemennya tentang reputasi. Nah, ini saling beririsan, gitu ya. Intinya di tengah adalah control system. Kemudian implementasi kriptografi dari tadi di keamanan data yang nanti juga akan digunakan di privacy maupun di trust, itu antara lain ada implementasi enkripsi di backup media dan device, kemudian storage device, kemudian file atau folder ya secara software, kemudian juga database. Nah, ini secara sistem, jadi memang database ini khusus ya untuk bisa biasanya kita hanya lakukan access privilege gitu ya, user access privilege-nya, tapi di sini kita akan tambahkan dengan enkripsinya harusnya. Kemudian juga application and communication. Ini kita bisa implementasi untuk enkripsi di mana nanti akan digunakan manajemen kunci dan kebijakan terkait dengan enkripsi. Nah, untuk keamanan database sendiri, di sini ada mulai dari autentikasi, kemudian juga access control, data encryption, kemudian juga data privacy protection, dan data integrity verification, audit, dan logging. Nah, di sini database security ini memang sangat kritikal. Tadi yang saya sampaikan biasanya dibuat user access matrix untuk autentikasi dan otorisasi, tapi itu tidak cukup. Jadi kita juga perlu melakukan enkripsi pada data-data kritikal kita, ataupun nanti secara fisik server database akan terpisah dengan web application server gitu ya. Jadi ada pembatasan gitu ya, pemisahan segregation of duty di sistemnya itu sendiri. Nah, untuk kriptografi sendiri yang saat ini sudah ada yaitu peningkatan dari standar FIPS 1402 yaitu FIPS 1403. Nah, ini datanya per Maret 2020. Jadi FIPS 1403 terkait dengan security requirement for cryptographic module ini juga mengacu pada NEST 80140 tentang CMVP atau Cryptographic Module Verification Project for Security Function. Kemudian juga akan diselaraskan atau di-acknowledge oleh ISO 19790 yang sudah dikembangkan sejak 2012, 2015, dan 2020. Nah, bisa saya sampaikan di sini resumenya, yaitu block cipher masih bisa diimplementasikan untuk AES 256, kemudian digital signature generation and verification, ini untuk digital security algorithm dengan panjang kunci 2048 dan 224 untuk LTCRUF. Ini juga bisa juga dengan 2048, 256, dan juga 3072 dengan 256. Nah, ini bisa juga dikombinasi antara DSA, SCDSA, dan EDDSA. Untuk hash function sendiri untuk SAWAN sudah tidak direkomendasikan. Satu family masih bisa untuk 256 ke atas, dan juga untuk SATRI juga dengan familinya untuk SATRI 2224 bit dan 256 ke atas. Kemudian juga ada
SEC 128, 256 dan Kecak MEC, Tupel hash dan parallel hash. Nah, ini teknik-teknik di hashing. Nah, apakah dia bisa diimplementasikan dalam sistem? Biasanya memang ada pilihan-pilihan ya di modul-modul programming. Kemudian untuk hash based message authentication code, ini juga menggunakan lebih dari untuk generation dan verifikasinya 112 bit, dan untuk cipher based message authentication code juga untuk generation verifikasinya menggunakan AES 256. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian untuk mobile permission. Nah, untuk mobile permission ini kita tahu semua bahwa ada permission yang bisa diaktifasi oleh aplikasi. Ketika mereka juga mempunyai approval dari privacy atau term and condition-nya. Nah, ini sebetulnya Android sendiri memiliki 116 permission dan 26 diantaranya adalah dangerous permission. Ini saya sajikan di sini. Oleh karena itu, pada kebijakan OJK dan Asosiasi Fintech Peer-to-Peer Lending Indonesia, sebelumnya itu disampaikan bahwa hanya 3 yang bisa diaktifkan, yaitu kamera, kemudian location, dan mikrofon, cimilak gitu ya. Nah, ini pun harus disampaikan pada privacy policy-nya terkait dengan permission. Nah, kita sering-sering baca privacy policy sehingga bisa tahu mereka permission-nya apa saja, disaring kepada siapa saja, kemudian enkripsinya bagaimana, ketika aplikasinya sudah tidak dipakai lagi, apakah di delete atau bisa kita akses dan lain sebagainya. Nah, yang ini mungkin peran dua slide sebelum terakhir, peran BSSN dalam pelindungan data pribadi. Intinya di sini BSSN adalah memiliki tugas untuk mengamankan melakukan keamanan siber bagi keamanan siber dan sandi ya tepatnya bagi penyelenggara SIM elektronik dan masyarakat secara umum gitu ya. Nah, tapi di sini karena tema saya adalah untuk keamanan data pada sistem elektronik, jadi saya akan lebih banyak ke PSE-nya gitu ya. Nah, kemudian yang kami lakukan, kami sudah melakukan awareness dan literasi keamanan data pribadi juga melalui clicks.id. Kemudian kami juga punya National CSIRT dan GovCSIRT, dan juga pembinaan ini dari SOTK BSSN yang baru, ada pembinaan kesiapan kematangan keamanan siber bagi PSE berbasis sektor. Jadi ini sudah berbasis sektor, di antaranya penyusunan kebijakan teknis, panduan dan pedoman, kemudian capacity building. Nah, ini banyak sekali capacity building, mulai dari implementasi tata kelola, manajemen risiko, vulnerability assessment, security programming, audit, dan pentest ya, termasuk pentest dan lain sebagainya. Kemudian juga konsultasi, verifikasi, assessment, dan audit. Nah, ini dibagi dengan berbasis sektor-sektor karena kami sudah menyusun rancangan kebijakan mengenai informasi infrastruktur vital nasional yang sedang dalam proses PAK juga. Nah, ini nanti akan menjadi peraturan presiden, dan di dalamnya ada sektor-sektor vital nasional yang sesuai dengan PP 71 2019. Antara lain adalah pemerintah pusat dan daerah, itu kami dibagi 2 direktoratnya, kemudian sektor kesehatan dan pendidikan, sektor keuangan, perdagangan dan pariwisata, sektor energi sumber daya alam, sektor TIK, media dan transportasi, kemudian sektor industri, manufaktur, jasa konstruksi, dan industri keamanan siber. Dan kemudian ada peningkatan kapasitas SDM keamanan siber nasional, ini tidak terbatas pada SDM yang ada di dalam sektor-sektor, tapi juga secara umum. Kami juga ada peningkatan kapasitas ini, kemudian juga pemenuhan peta okupasi nasional, penyelenggaraan sertifikat elektronik oleh BSRE, dan pemanfaatan tools pengukuran tingkat kematangan mulai dari indeks kami, cyber security maturity, tingkat maturitas penanganan insiden, tingkat maturitas SOC, dan kemudian ada common kriteria ISO 15408. Ini adalah Mutual Recognition Agreement negara-negara di dunia, dan Indonesia sudah masuk untuk juga lab-nya juga sudah diakreditasi untuk EAL2. Dan juga kami menerbitkan security advisory, dan selain itu juga kami ada VVDP program, yaitu Vulnerability Disclosure Program. Ya. Ini kerjasama dengan industri keamanan siber dan personal expert yang memang bisa melakukan disclosure dari vulnerabilities dan mendapatkan permission dari PSE yang masuk dalam program ini.
Dan yang paling penting lagi, kami juga sedang menyediakan pusat data tertentu sesuai amanat PP 71 2019, yaitu tentang bagaimana dokumen elektronik dan rekam cadangnya, terutama rekam cadangnya itu dapat disimpan secara aman melalui pusat data tertentu. Ini yang terakhir, terkait dengan tadi tujuannya untuk pelindungan data pribadi ini adalah kami ingin masing-masing penyelenggara elektronik maupun masyarakat bisa melakukan safeguarding security awareness secara masing-masing gitu. Jadi kami mengantar, membina, membimbing, dan juga memberikan panduan-panduan, kemudian melakukan pengukuran, karena ingin semuanya bisa melakukan safeguarding security awareness dan peningkatan kompetensinya tentu saja. Nah, untuk perlindungan data pribadi sendiri, kami sudah masukkan poin-poinnya dalam suplemen indeks kami. Nah, ini sudah dilakukan juga asesmen tadi oleh beberapa PSE ya sejak di BSSN, karena ini sejak tahun 2019. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendri, dari Kominfo juga ada 18 PSE yang sudah mengisi, mungkin hampir sama toolsnya, tapi ini karena satu bundle dengan indeks kami sebagai suplemen, jadi kami bisa mendapatkan data ini ketika PSE sudah mengisi indeks kami sebagai persiapan SNI ISO 27001. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Satrio. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya malah banyak yang nggak tahu nih. Nanti kayaknya memang harus download materinya Bu Intan untuk baca-baca lagi. Apalagi ada update-update yang kaitannya dengan standar enkripsi ya. Ya, kalau semua teman-teman bingung ya itu berarti harus ngambil mata kuliah enkripsi dulu tuh. Biar tahu, biar paham mengenai simetrik, asimetrik, kemudian hashing gitu. Nah, ini penting sekali karena enkripsi itu kalau semama kita lihat itu 2/3-nya sendiri dari CIA triad ya. Jadi CIA triad itu kan confidentiality, integrity, dan availability ya. Namanya enkripsi itu tanggung jawabnya di dua tuh, di confidentiality dan juga di integrity gitu. Ya, oke. Luar biasa materinya ya. Jadi teman-teman silahkan kalau semama mau bertanya langsung klik Q&A di situ, tapi jangan lupa untuk ngecek dulu siapa tahu ada pertanyaan yang sudah dijawab ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, ternyata pertanyaan itu mirip-mirip dengan yang sudah dijawab, ya nggak usah nanya lagi gitu. Tapi cari pertanyaan lain yang lebih menarik lagi gitu. Nanti akan diusahakan akan dijawab semuanya oleh pemateri di sini, baik langsung lewat ketikan atau kita nanti raise up di sesi tanya jawab. Oke, untuk pemateri berikutnya adalah Pak Alvin. Hello, Mr. Alvin, how are you? Good morning, selamat pagi. Good morning. I think it's already noon in Singapore, yeah? Yes, just crossed 12:10. I hope you're not hungry yet, yeah, because maybe it's crossed your lunchtime. I don't know, lunchtime at right now. So right I will talk faster. You will talk faster. Okay. Actually, you have a challenge from Mrs. Intan before, yeah. She's talking about the data breach on Singapore Health. That's a good one. Yes. Okay. We're happy to talk about it. Ya, teman-teman sekalian, jadi saya akan bacakan dulu latar belakang Mr. Alvin. Mr. Alvin ini Singaporean resident, Singaporean citizen, ya. Beliau memegang gelar MBA eksekutif, kemudian punya banyak sertifikasi yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Ya, ini kalau saya baca CIPM, CIPT itu termasuk sertifikasi yang berat ya ujiannya. Kemudian CIPPA ya, ini sertifikasi yang khusus untuk bicara hukum perlindungan data pribadi di Asia ya. Jadi kalau semama CPP itu ada banyak ya. CPPA itu untuk Asia, CPPE itu untuk GDPR Eropa, kemudian
apa namanya sertifikasi GRC profesional juga gitu. Wah, ini luar biasa. Teman-teman kalau ingin pertanyaan, monggo silahkan pakai bahasa Inggris kepada Alvin, atau kalau mau pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, nanti saya akan terjemahkan. Oke, Alvin, you only have 15 minutes. I'm sorry. No worries. Time and screen is yours. Okay, let me share screen, yeah? Okay. Let me know when you see my screen. Is my screen sharing? Yes. Okay. All right. Good morning, everybody. I hope you understand my English. Okay, I'll take the next 15 minutes. And essentially, I'm representing today the Data Protection Excellence Network. We are a regional network of compliance officers, and it's free to join. The website's up there. If you want to ask data, I can type it in the chat for you. We have a few thousand people from across the region. So what am I going to talk about today? I know many of you are in IT and info security. I'm going to tell you the good news. There is bright prospects for data protection officers, yeah, as Pak Satrio, yeah, he himself taking certifications. So I'm going to talk about privacy versus security, right? Developments in data protection region, some lessons from recent enforcement cases. In fact, the previous speaker had even spoke about SingHealth, right? So I tell you about the key trends, then some practices, and the most interesting part is the role of the DPO. There is good news for all of you here, and there's very bright prospects, yeah? So first, privacy and security. Many of you here, in fact, most of you here are probably in security, but there is a difference between security and privacy. So just now, Pak Satrio talking about CIA, yeah, which is in the circle of security. However, if you're talking about privacy, is the blue circle, right? The two will actually meet, right? So somebody who does security doesn't mean, or you have security already in place, doesn't mean you have met the data protection compliance. The blue circle is where you overlap. On the left side, notice and choice is not taken care of by security. Security and privacy meets in confidentiality, usage, and access. So having done now your data, your info security role, for you to take on data protection role is to learn the blue circle portion, right? Now, some of you already have ISO 27000 certification, for example. You actually may want to look at the extension of 27701, which is the Privacy Information System versus ISMS. And then somebody I saw just now asking in the chat about cloud. You can look at the 27018, which has the cloud processor standards as well, right? So something to look at, because there are standards now, even the ISO side, going towards data protection or core privacy. Okay, so this is bright future for all of you who are in IT. Now, you know the difference of what I just mentioned in the real world. If you remember this case, Cambridge Analytica and Facebook. Cambridge Analytica actually was, the one that brought by Bannon, right, about the US election, and they pulled data from Facebook. In this whole incident, there was no security breach. Basically, they just took the information by taking all your different contacts details and then get the profile using the API from Facebook. This thing became worldwide news. Why is it important for you as a company? Before, during the case was happening, Cambridge Analytica had 15 million euros, 15 million euros. But because of this case, they collapsed, bankrupt in 6 months. So the impact of privacy breach can be very fast, because straight away it's enforced by the law, right? And this one it was the world's biggest privacy case at that point in time. Facebook was dragged in, okay? So for us as Data Protection Excellence Network, we actually conducted a study on what was the 5 trends of data protection for 2020. Let me just share with you quickly. First is the organization are shifting towards GRC, okay? So governance, risk, and compliance perspective, it means risk-based. Next, the focus on third parties, which I'll cover afterwards. Some of you here are actually third parties, you're vendors, right? You'll probably be subjected to due diligence on data protection very soon, especially if you're dealing multinational, okay? Next, cybersecurity threat. I think I don't need to talk about that anymore. Most of you are very familiar. There's a lot more threats on the cybersecurity side and mobile apps. In fact, mobile app, we have recently introduced a course for mobile app privacy, not security, privacy, right?
And we introduced that in Philippines together with the Privacy Commission there as well. Okay. Next, standards. EU GDPR, which the law for Indonesia is very much based on as well. And ISO kind of standards are going to be the benchmark, right? Where firms and DPOs need to know about, because many countries and multinational benchmark against these standards. Last is certification for individual. Yeah. So Pak Satrio talking about he's taking on CIPM, CIPP, and all kind of things. Those companies are now looking for two kind of certifications. I'll show you afterwards. Yeah. First, they're going to look at organization. What competency do you have, and do you have any certification? Next, they're going to look at human being, the DPO who is operating. Does he have qualifications? And that's actually worded also in your law, right? Where appropriate qualification needs to be had. Okay, so let me just run through first one, organization. As a company in Singapore, the government actually has promoted a standard called the Data Protection Trust Mark. My company is actually certified under that. Indonesia, I don't know, it may be in the works, but you may take ISO, right? Individual on the right side, you want to look at certifications that's recognized. So we have international certification of IIPP, for example. We are the regional trainers in this region. Now come to companies. Can you answer these kind of questions if you're being asked, right? What risk assessments have you participated in? What relevant SOP policies do you have? Have you received training regarding your internal processes for data protection? How do you ensure your processes and practices are updated? How do you respond to data incidents? All these questions are very typical when somebody is going to audit you on your data protection practice. Okay. So coming to data protection, you just need to know 4 letters. You've all got your pens. What are the 4 activities you do will subject you to data protection law? They are CUDS. Okay. Collect, use, disclose, and store. Doesn't matter it's PDP in Indonesia or PDP Singapore or Philippines. These 4 activities is the most common under data protection law that they actually have obligations that control these activities. Okay, so in Indonesia, you have 10 principles covering each of these activities, right? So, for example, you have, these sort of principles covering your site. We quote the articles here, right? Related to collection, you have three articles, or 4, actually more than that. And then you have 2 articles in usage. You have a few more here in terms of the principles for retention, security, for storage, and 3 more principles in terms of transfer and disclosure. So the DPO needs to know this, right? Because it's beyond cybersecurity. Okay, there are at least 16 policies involved in the data protection exercise, right? It's not just your BYOD or InfoSec, but there's more than that. But because you are already trained in cybersecurity, for you to do the data protection role, it's quite easy because you can understand some of these implications and the impact of how the policies are connected. So I show you some sample of policies here, right? In collection, you have maybe 4 or 5 policies you need to look at. Here in usage, your contracts, you got BYOD, right? You got your SOPs. In storage, IT mostly is in storage. And then third-party contracts. So these are things that you actually have to look at when you're looking at data protection compliance once your law is enforced, right? Now, if you guys are in IT, you want to be looking at data protection by design, right? So few things to look at compliance risks, having compliance dashboard, have a data inventory, what kind of data you're handling, especially personal data. How are those personal data flowing? And how are you doing in privacy impact assessment for any new projects? Last 2 years, a lot of people take on digital projects because of digitalization. So this is something IT needs to be aware of, right? As a best practice to overlay on data privacy. I'm sure if you are doing ISO 27000, you're quite familiar with some of these things, except these terms are related to data protection for personal data. If you're a third party, or you have a third party, you want to be looking at this. This one, most governments are now looking because many breaches have come from there. I think it's now the previous speaker has mentioned as well, third party risks. Yeah. So do you have these 5 things? Do you have a DPO? Do you have policies, procedures related to data protection? Do you have trained your staff on data protection? And accountability, what's your governance structure? Is there somebody who can answer to, do you publish on your website how you publish
your privacy policy, how you handle your privacy, right? So this is something mandatory. If you're a software developer, you want to be looking, you all know your SDLC. Do you do this whole activity across your SDLC? Yeah, what I mentioned earlier on. Okay, so as a vendor, you want to look at that. In Singapore, if you want to do business with the government, you're subjected to the data protection law, although in Singapore, the government is not subject to PDPA, right? So right now in Indonesia, yours is applied for both public and private sector. So as a vendor, you're going to do tenders, you want to make sure you get your house in order, right? And let's look at the enforcements in Singapore, some lessons, right? Top 6 trends I've seen. Number 1, from all the cases we've seen, now we analyze the six key areas that have major failures. No DPO or untrained DPO. Next, the staff is not trained in data protection. They will ask, and the staff doesn't know the policies or the SOP. Non-compliant vendors, right? So these 2 years, many of us have taken on a lot of new vendors for digitalization, work from home. So they actually check how you do them. Next, data principles not applied to new processes, right? So this is something to look at. Weak security, that one I don't need to tell you. In fact, just now even Ibu Intan mentioned, simple thing, not even cyber, right? Just the form to fill up at the bottom of the building for entering, and you actually write it. If you're number 20, you can see 1 to 19, that's considered a breach, right? No clear incident handling. So this one, your law, I think, will also have a timeline. If you have a breach, you have a clock running on you. In Singapore, it's 3 days, right? Do you have an incident handling plan? Okay, so these are the typical failures we've seen, right? Across the life cycle. No DPO, failures demonstrate accountability. No risk assessment. They will ask you straight away, how did you get to the policies? No policies, right? Controls are not implemented. No audits, no training. Breach response did not comply in time. So these are things it's going to be important. In Singapore, there is a fine if you actually did not report in time, right? So these are serious in Philippines as well, in GDPR as well. Okay, so let's look at the human. So I look at it just an organization. Now let's look at the human side of things. This is where the good news is. Coming up in your law in Indonesia, you actually need to appoint a DPO, data protection officer, if you are in public service operation processing personal data, right? Processing of routine personal data at large scale, right? If you are a private company, okay, and monitoring, systematic monitoring of personal data at large scale, and processing of specific personal data, okay? So what do they say in Article 45? The role of DPO is to be designed on the basis of professional competencies and expert knowledge. You just can't get a junior to go and do it, okay? So let's look at the market. Now, I take from Singapore, I think it will be the same trend will happen in Indonesia. In Singapore, we have seen 106 rise in terms of this 2020, 106% rise in terms of jobs for DPO, right? For data protection only, you can see it's very big. And then some of this data protection and cybersecurity. Ladies and gentlemen, there is good news for all of you here who are in cybersecurity and looking at data protection, okay? This is month on month, okay? Right? So you can see 100% rise in a year. And yours, I think, will be even more. Look at Reuters, what they say. Hottest ticket in town, the data protection role. Number 1, artificial intelligence. This one is on LinkedIn. AI. What is number 2? DPO. Jobs. So now that you know this is a hot ticket, you want to be prepared yourself, right? You volunteer for it. What do you need? You may have this expertise, right? Maybe in this kind of roles. What you need is knowledge of DP laws and skills, right? So how do you get these two? The good news is that you can get certifications easily. I told you about Data Protection Excellence Network. We are partnering with somebody in Indonesia as well, but we actually have regional training and can be online. Go take on certifications and training. We have trained more than 5,000 compliance people in the region already, right? And what's the path? If you're in multinational, right, and you're actually having to also meet other laws, take on international certifications. Okay, if you're a large organization, this is something you want to be looking at. And international certification, I can tell you guys, the international firms want to find qualified
data protection professionals. In Singapore, there are a lot of headhunting going on. The pay is rising like that, and people are being pinched. Okay, so this is good news. You not take on ISO, okay? So ISO standards, because if you are a third party and you are going to bid for tenders, they're going to ask you, how do you comply to data protection laws? Take on the ISO 27701 up here, right? That is the most current, where it has a privacy extension to the 27001. Okay, so I really encourage all of you here that this is the dawn, right, of a new career, and especially most of you here who are in IT, whether you're public or private sector, this career is going to be very bright for those who actually take it on. And again, we have these kind of courses online. Then we'll be working partners also in Indonesia. I saw that ComInfo has mentioned there's a track also. You're going to be doing that for Train DPO. Here I'm talking about certifications as well. That's international. So it's complementary, right? So we're happy to really support Indonesia in the path here. Okay, so what is the role of the DPO? What kind of level? It is a management level. Okay, so you look at the stats, 48% mid-manager. Okay, right? So senior management. Okay, one more minute, right? Please. Even more. Yep, I'm almost done. All right. So what do you do? Hopefully I've whet your appetite that you know the data protection officer role is important, especially for your organization. Best practice, get yourself trained best practice, right? In the certification path that we have. So go join this one, Data Protection Access Network. We have free videos weekly, we have webinars, we have forums, and we have chat groups with DPO, a few thousand of them there, right? So just go to this website and join there. It's for free right now. And we're happy to welcome you guys on board and happy to speak to you guys there as well. And join our webinars if you like. All right, Pak Satrio, okay. right on the dot, yeah? Wow, great information ya. Thank you very much. Ya, teman-teman, ini dapat bisikan, dapat informasi menarik ini dari Alvin ya, bahwa Singapura sekarang lagi kekurangan DPO, Data Protection Officer. Ya. Jadi kalau sama teman-teman ingin berkarir untuk menjadi DPO dengan gaji standar Singapura, bisa pindah ke Singapura, ya ini kesempatannya, tapi memang harus mempersiapkan diri untuk lulus sertifikat dulu ya. Jadi harus ada sertifikasi yang tadi di halamannya Pak Alvin itu dijelaskan, ada beberapa model sertifikasi, monggo, dan bahkan kalau semama belum juga bisa belajar di networknya DPOX ya. Jadi ini menarik sekali. Ini sesuatu informasi yang luar biasa, terutama kalau teman-teman punya keinginan, punya impian untuk bekerja di luar negeri. Oke, thank you very much, Pak Alvin. Ya, let's move on. Ya, kita masuk ke materi terakhir. Ya, tadi kalau semama kita banyak bicara mengenai perlindungan data pribadi, ya, kemudian sudah mulai masuk ke bagian cyber security-nya. Nah, sekarang kita akan lebih banyak bicara tentang mendengar informasi baru tentang teknologi cyber security yang paling baru nih dari Pak Swandi Ongko. Nah, jadi beliau adalah cyber security consultant untuk Indonesia di Palo Alto Networks, punya pengalaman lebih dari 12 tahun di konsultasi keamanan cyber, kemudian juga pernah berkarya bersama di beberapa MSSP dan sistem integrator, dan memang pengalamannya sudah sangat banyak di cyber security. Oke, waktu dan layar kami persilahkan 15 menit. Pak Wandi. Baik, selamat siang Pak Satrio. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang juga Bapak Ibu sekalian. Saya coba share screen saya saat ini. Oke ya, saya kira kita semua udah bisa lihat layar saya. Saat ini, di pagi hari ini atau di siang hari ini, saya ingin membahas dalam kesempatan berharga ini adalah dari sisi teknologi, bagaimana kita bisa membantu mencapai satu strategi yang penting untuk membantu mencegah data breach ya, khususnya terkait dengan personal data, yaitu bagaimana kita bisa mengeliminasi
trust. Bukan berarti bahwa kita nggak akan trust semua orang, semua hal, tapi ada bagian daripada trust implisit yang seringkali kita lewatkan di dalam memberikan akses ataupun juga mengolah data di dalam infrastruktur kita. Ya. Oke, jadi saya akan mulai dengan berbagi dulu beberapa hasil riset yang ada di industri. Yang pertama tentunya mengenai external threat. Unit 42, yaitu threat researcher dari Palo Alto Networks sendiri, mempunyai hasil research ya terkait dengan jenis-jenis exploit ataupun juga vulnerability yang bisa dieksploit oleh attacker. Ternyata yang menempati top 3, nomor 2-nya adalah vulnerability yang secara langsung bisa mendisclose, ya, menyebarkan informasi-informasi, bahkan termasuk sebetulnya personal data. Di sebelah kanan, mengulang kembali sebetulnya di sesi yang lalu yang dibawakan oleh Pak Yudi, adalah tentang ransomware. Kita juga perlu mengingat bahwa ransomware saat ini melakukan double extortion. Nggak hanya menyandera data kita, menyebabkan nggak bisa diakses, hati-hati loh, di confidentiality dan integrity, mereka sebetulnya ngambil data kita juga. Sehingga itu menjadi ancaman yang signifikan dan kritikal yang menjadi perhatian kita di dalam halnya menangani personal data kita. Nah, kemudian data yang kedua adalah sebetulnya menariknya dari bahan yang sama ya, dengan yang disinggung Bu Intan tadi, tapi saya zoom in ke dalam bagian di mana hasil research dari Verizon bilang begini, hampir 20% di tahun ini sebetulnya asal serangan itu datangnya dari internal. Ya. Jadi insider threat itu bagian yang nggak boleh kita acuhkan, nggak boleh kita ignore. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sebelah kanan, hasil data yang kemudian keluar atau bocor dalam internal threat ini atau insider threat adalah personal data. Ya, oleh karena itu mindset kita kemudian yang kami tawarkan atau saya usulkan pagi ini adalah melihat bahwa trust itu sebenarnya salah satu jenis vulnerability. Bukan hanya bersifat teknis saja, tapi ketika kita bicara trust, hal ini bisa dieksploit oleh malicious actor. Bagaimana jadi pendekatan kita? Kalau kita melihat strategi apa yang mesti saya lakukan? Kalau kita menaruh grand strategi kita adalah stop data breach, ya, kita mencegah kebocoran data. Strategi yang ada di industri salah satunya tentu saja disebut dengan nama zero trust. Ya. Jadi dalam zero trust ini pengejauhan tahannya kemudian masuk ke dalam taktik. Bagaimana tools yang ada, teknologi yang ada harus bisa diselaraskan dengan strategi zero trust ini menuju ke penghentian atau pencegahan kebocoran data. Dan di operation-nya, sehingga semua platform yang kita punya, semua policy yang kita punya, bisa diselaraskan dia satu di dalam taktik dan juga strategi menuju ke strategi stop data breach. Zero trust ini apa? Zero trust ini simple aja slogannya ya, yang mudah diingat. Never trust, always verify. Ya, jadi inisiatif strategi yang dikeluarkan sebetulnya oleh Forrester. Dia bilang gini, hilangkan konsep trust di dalam organisasi, hilangkan. Kemudian, kalaupun harus kasih akses, bangunlah akses, policy, tools, platform, dan lain-lain dalam konsep validasi yang berkesinambungan. Semua ini kemudian didukung juga di dalam standar yang dikeluarkan oleh NIST, yaitu Special Publication nomor 800/2007. Yang terakhir yang terbaru sebetulnya di awal tahun, bahkan pemerintahan Joe Biden di US mengeluarkan khusus executive order untuk bisa juga adopsi zero trust ini ke dalam ranah government dan juga ke dalam ranah penyelenggara sistem elektronik di belahan dunia sana. Ya, oke. Nah, dari Palo Alto Networks sebetulnya kita melihat bahwa zero trust ini sudah cukup lama ya ada di industri. Sebetulnya dari sekitar 2016. Tapi banyak journey atau banyak juga challenge yang kemudian membuat apakah mungkin kita bisa deliver zero trust? Apakah mungkin kita bisa menjadi zero trust enterprise? Palo Alto Networks kemudian mencoba membangun cara, menyusun cara untuk bisa mencapai zero trust ini dengan lebih mudah. Misalnya salah satu caranya adalah kita membagi menjadi beberapa pilar. Zero trust ini harus diterapkan di mana? User. Kemudian harus diterapkan di mana? Di application. Lalu harus diterapkan di mana? Di infrastruktur. Kesemuanya ini sebetulnya berpusat di mana? Pemanfaatan data kan ya. Aplikasi, akses dan lain-lain sebetulnya kita lakukan adalah mengolah, memanfaatkan, memakai data tersebut gitu ya. Nah, karena keterbatasan waktu hari ini, saya akan bahas dari dua hal saja. Satu, tentunya yang berkaitan dengan data, kedua adalah berkaitan dengan user. Lalu bagaimana kita bisa melakukan atau menerapkan zero trust ini di ranah atau di aspek user.
Nah, inilah skema yang kami pakai di dalam menjelaskan bagaimana kita bisa menerapkan Zero Trust di user. Pertama, berkaitan tentu dengan identity. Jadi identity ini harus melalui autentikasi yang kuat, otorisasi yang kuat, untuk kita tahu, oh Suwandi itu benar-benar Suwandi. Yang mau akses, yang mengaku sebagai Suwandi, yang mau akses data sebagai Suwandi, benar-benar Suwandi, bukan orang lain. Kemudian ketika Suwandi mau masuk, mengakses data dengan laptop kah, dengan mobile device kah, ataukah perangkat-perangkat lainnya, kita harus tahu perangkat tersebut ya punya vulnerability atau enggak. Betul enggak perangkat yang diizinkan dari segi postur atau profil perangkat tersebut. Kemudian kita bergerak ke lalu lintas datanya. Ya. Jadi dari akses, ketika saya mau mengakses, Suwandi mau akses, hey, Suwandi itu cuma perlu data ABC. Enforce lah, hak akses yang paling rendah. Kita sebut prinsip ini least privilege, ya, ke data dan aplikasi. Sehingga ketika kita masuk ke transaksi datanya, pertukaran datanya, konten yang ada di dalam, kita bisa tahu apakah ini malicious activity atau jangan-jangan juga punya potensi atau resiko pencurian data. Ya. Kemudian ketika kita melanjut ke gimana securing application, saya akan cepat saja di bagian ini. Yang berbeda nanti adalah sudut pandang kita terhadap subjeknya, ya, yaitu misalnya tadi user pengguna akhir, yaitu Suwandi. Sekarang bagaimana dengan aplikasi tersebut? Developernya, DevOps-nya, adminnya, atau antar aplikasi yang sering kita dengar sebagai east-west transaction, itu sebetulnya perlu juga kita tahu siapa orang itu sebetulnya, siapa mesin itu sebetulnya, siapa aplikasi itu sebetulnya. Ya, dan terakhir tentunya di dalam infrastruktur, kita masuk ke dalam akses ke infrastruktur, akses yang disediakan oleh infrastruktur, dalam hal ini misalnya juga termasuk perangkat-perangkat IoT, itu juga perlu divalidasi. Oke? Dengan demikian dari segi teknologi yang Palo Alto Networks lihat untuk bagaimana kita bisa deliver sebuah enterprise yang selaras dengan konsep Zero Trust atau strategi Zero Trust adalah melalui teknologi-teknologi yang bisa kita lihat. Contohnya, untuk identity, enterprise identity, dan access management. Device workload, minggu lalu sudah sempat disebut juga ya. Kita punya atau kita tahu ada teknologi extended detection and response. Access and transaction, network based, atau security platform kan diimplementasikan di cloud untuk mencapai tadi konsep-konsep tadi, validasi, kemudian memberikan trust yang hanya sesuai dengan kebutuhan atau siapa yang membutuhkan akses itu. Paling bawah, ya, kita lihat ada bagian dari Zero Trust yaitu memberikan visibility, memakai analitik, menerapkan otomasi dan orkestrasi, serta monitoring melalui Security Operation Center. Bagian kedua daripada sesi saya hari ini secara singkat, saya mau share aja, sebetulnya ada beberapa langkah yang kita bisa pakai, atau acuan yang kita bisa pakai untuk mengimplementasikan Zero Trust ini. Ada 5 langkah sebetulnya ya. Langkah pertama tentunya menentek surface biasanya. Nah, Zero Trust menawarkan, atau cara untuk implementasi Zero Trust menawarkan sudut pandang yang sedikit berbeda, supaya kita bisa fokus ke crown jewel. Sebetulnya apa yang mau kita protect? Dari sana kita bisa mulai. Itu dinamakan protect surface. Dalam hal ini sebetulnya nanti saya akan bahas, ada DAAS. Saya akan masuk ke sana lebih lanjut. Kedua, map the transaction flow. Ya. Kemudian yang ketiga, bangunlah arsitektur Zero Trust itu, lalu kita bisa enforce policy-nya, dan jangan lupa, karena kita mau continuous validasi, ya validasi secara berkelanjutan, monitor dan maintain the network. Ada beberapa yang sebetulnya mengacu ke presentasi atau informasi yang dibagikan oleh Bu Intan tadi. Di bagian terakhir ketika Bu Intan ngomong tentang indeks keamanan informasi, pertanyaan-pertanyaan di sana, assessment di sana, sebetulnya menanyakan hal yang mirip. Dalam hal ini misalnya begini, saya mau define protect surface, dalam hal ini data. Saya mesti tahu data apa yang saya punya, data itu letaknya ada di mana, klasifikasi data itu apa, baik itu on-prem di data center private cloud, ataupun juga ada di public. Klasifikasi